Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kasus Ponpes Al Zaitun, di mana sekarang ada seorang profesor pakar hukum yang memberikan statement dan bongkar satu strategi licik Panji Gumilang agar bisa lolos dari hukuman. Ya, untuk video link asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya dan kita sama-sama akan mereaction video tersebut dan kita akan coba memberikan statement bersama teman-teman tentunya. Oke, langsung saja kita simak videonya Cikidot. Pakar pidana bocorkan strategi pihak Panji Gumilang untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Salah satunya, bisa memakai alasan sakit karena sudah berusia lanjut. Saya melihatnya sebagai subjek hukum. Pak PG ini usianya sudah 77 loh ya. Nah, 77 ini yang kita khawatirkan, ya kita nggak berpikir jelek ya. Kadang-kadang kalau sudah usia itu alasan sakit. Alasan sakit yang menjadikan dibantarkan. Banyak kan Mbak Kira, Mbak Ken lihat kan kalau kasus-kasus besar itu tadinya gagah gitu kan, tapi begitu masuk upaya paksa sakit sehingga dibantarkan. Ini yang menjadikan suatu problem tersendiri. Jangan sampai ini hanya mengulur waktu, kemudian hanya menunggu publik melupakan kasus ini gitu. Sebagai negara hukum, mestinya setiap kali ada pelanggaran hukum itu harus diproses itu. Dan kalau kita lihat kan pelanggaran hukum Panji Gumilang ini sudah banyak sekali. Dari mulai TTPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian penyerobotan lahan, kasus pelanggaran undang-undang yayasan, pelecehan seksual, sampai dengan makar. Ya, artinya beberapa orang yang menjadi anak buah langsung dari Panji Gumilang sudah banyak kok yang ditindak. Kasus makar yang dilakukan tahun 2008, tahun 2011 itu kalau kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Barat sudah diproses itu. Sekarang penegak hukum yang dari kasus yang ini katanya sudah naik penyidikannya harus cepat gitu, jangan dibiarkan juga, ini 1 bulan ini kan dibiarkan. Bahaya. Menurut pakar pidana, Panji Gumilang bisa saja lolos hukum dengan alasan sakit karena umur yang sudah lanjut usia. Panji Gumilang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim telah menemukan adanya indikasi 4 pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Indikasi tersebut ditemukan setelah penyidik berkoordinasi dengan PPATK dan ahli tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan 3 pejabat dari Kementerian Agama dan instansi terkait ihwal dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat. Pemrosesan pelanggaran pidana oleh Panji Gumilang dinilai alot, karena Panji Gumilang yang diduga melakukan penistaan agama, juga masih melakukan aktivitas secara normal. Kapolri Jenderal Listio Sigit ikut angkat bicara, terkait kasus pelanggaran pidana pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Kapolri mengungkap, kasus Panji Gumilang masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti. Dalam pemrosesan kasus ini, harus dilakukan secara hati-hati. Kelengkapan alat bukti sesuai yang diatur oleh KUHP, karena ada beberapa pasal yang masuk yang tentunya kita harus dalami satu persatu. Namun tentunya semuanya berprogres ya, dan pada saatnya pasti kita akan sampaikan pada saat kita kemudian nanti akan memutuskan untuk status dari Panji Gumilang. Di sisi lain, pengacara Panji Gumilang sibuk melakukan drama dengan melakukan gugatan-gugatan kepada pejabat pemerintah yang telah membongkar beragam kasus kejahatan yang disembunyikan oleh Panji Gumilang. Maka dari itu, pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, menyarankan agar aparat penegak hukum bisa segera memberikan kepastian hukum untuk Panji Gumilang. Ya oke guys, itu tadi ya video statement yang diberikan oleh seorang pakar hukum, di mana dia menyebutkan ada suatu strategi atau strategi licik si Panji ya bisa lolos dari jeratan hukum. Dijelaskan bahwasanya di sini banyak sekali kasus-kasus besar jika waktu masih dalam proses gagah, kemudian ketika sudah dijatuhkan vonis dengan alasan sakit, karena yang menjadi poin atau garis besarnya di sini adalah soal usia Panji Gumilang yang kini sudah mencapai 77 tahun. Ini bisa menjadi tameng menurut
pakar yang memberikan statement tadi buat lolos dari jeratan hukum karena alasan sakit. Dan ada juga yang menjelaskan di sini sebenarnya sudah banyak atau sudah ada anak buah si Panji Gumilang ini yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Dan ini juga sudah diproses. Jadi harapannya kita semua ingin melihat Bareskrim Polri dan lembaga-lembaga terkait bisa cepat mengatasi atau memberikan sebuah keputusan agar kita masyarakat Indonesia tentunya terkait dengan agama, apalagi terkait dengan agama dan penistaan agama ini sangatlah rentan terhadap gesekan ya yang timbul di lapisan masyarakat karena banyak yang merasa kesal dan sebagainya karena ini menyangkut dengan agama. Dan masih banyak juga proses hukum yang perlu ditindaklanjuti seperti pencucian uangnya atau seperti penistaan agama dan lain sebagainya yang mungkin kali ini masih dalam tahap penyelidikan ya guys ya. Oke, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai statement yang diberikan oleh profesor yang tadi itu ya guys ya. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat sang profesor ini atau tidak? Tulis di kolom komentar. Dan kami ingatkan, kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua agar melihat sebuah berita secara lengkap supaya kita tidak gagal paham dan terhindar dari berita-berita hoax. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.